Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, ulama, asatidz, sepuh dan sesepuh yang sama-sama kita taati, para haji pamungkas yang hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setinggi-tingginya. Salawat dan salam kita sanjungkan atas kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebanyak-banyaknya. Baik, mari acara ini, ngaji ini kita awali dengan baca sholawat dan fatihah. Sallallahu Nabi Muhammad Sallallahu Salam Ala Taha Rasulillah Sallallahu Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah ingin sukses oleh poso, siapno petang perkara, siapno petang perkara. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Kaping siji iman kuatno, pindone ora loro, telune ngerti poso, papate kanggo
lungguh kecemplung timur, cukup semene siiran kula, muga-muga iso diterima, muga-muga iso diterima. Sallallahu salamullah ala Rasulillah, sallallahu salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Al-Fatihah. Amin. Baru suwi naram di bawah. Baru nyatet nih. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjut kajian kitab Wasiatul Mustafa. Dan nanti kita tambah dengan persiapan puasa Ramadan. Sebentar lagi kita akan bertemu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 32. Ya aliyu ittaqi da'watas sakhi fa innahu mata athura akhadahu Allahu biyadihi. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ittaqi wadiya sira da'wata ing dungane as-sakhi wong kang lumo. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku mata kapan azura kepleset sakhi wong sing lomo, akhadahu mongko nyekel ing sakhi wong lomo sapa Allahu Gusti Allah biyadihi kelawan pitulunge Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, juga kepada kita, hanya saja kita tidak jumpa langsung dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ittaqi, takutlah kamu da'wat sakhi, kepada doa orang yang dermawan. Fa innahu mata asra, karena sesungguhnya ketika ia terpeleset, akhadahu Allahu biyadihi, maka Allah langsung menolongnya. Hadis ini menunjukkan bahwa kita dipesan oleh baginda Nabi, ya, baginda Nabi pesan kepada Sayyidina Ali, juga kepada kita, hendaklah kita takut dengan doanya orang yang dermawan. Artinya kita harus hati-hati terhadap orang yang dermawan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal atau melakukan sesuatu yang membuat mereka kecewa, membuat mereka terluka, sehingga sampai mereka berdoa dengan doa-doa yang diinginkan, dan doanya sangat manjur sekali. Kalau mereka berdoa kejelekan untuk kita, doanya sangat manjur, dikabulkan oleh Gusti Allah. Nanti wong sing lowongan hubungannya manjur, ya. Nanti nek sampeyan dinten kok ono wong lowongan sampeyan ngelarak mati ini berbahaya. Boso pojok kampung iso kualat. Ono wong loman ojo larani sebab mandi do. Kasak balik ada wong wajib, gak pada mandi.
Islam misalnya tubuh sudah manjur, tapi orang yang loman itu sangat manjur doanya. Ya, kita harapkan doa kebaikan dari mereka. Banyak sekali orang-orang yang manjur doanya itu. Doa yang tidak terhalang itu diantaranya banyak sekali. Diantaranya yang salatu da'watil la turaddu, da'watul walid, wa da'watul sha'im, wa da'watul musafir, da'watul imam adil, da'watul mazlum, dan termasuk da'watul sakhi. Jadi tiang-tiang sing dongane manjur niku diantaranipun ya, termasuk doanya orang tua. Jadi dongane wong tua niku manjur, terutama doa ibu. Kalau doa ibu, doa untuk kejelekan sangat manjur. Kalau doa untuk kebaikan lebih manjur bapak-bapak. Kalau doa kejelekan ibu-ibu yang manjur sekali. Apa kiranya gitu? Makanya dalam nyanyian Rumah Irama itu dalam ragu keramatan ini ya nomor bisa saketan kan sudah saya kan apa nih kamu oh manusia hormati ibumu yang melahirkan. Itu diantaranya doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Makanya ibu-ibu yang hati-hati gitu. Nanti omong omong itu kudu hati-hati sebab ucapan panjenengan ki donga. Sampai donga elek nang yoga. Soal sak pirang-pirang lho wong wedok niku donga elek nang anake. Sak pirang-pirang. Sekolah pun semerap dewi. Jadi saya sudah meniteni. Saya tahu sendiri ada anak itu sampai celaka gara-gara doa orang tua. Tak cuma untuk bermotor. Betul anaknya nggak mobil. Sampai sekarang itu kakinya saya tidak normal karena doa orang. Kadang-kadang dulu anak itu kayak apa setan. Ya anak juga ke setan. Ini anak itu kira-kira gitu kalau aku setan lah sampean sopo dulu. Sampean mau setan. Hati-hati. Bukan berarti doa kebaikan itu tidak manjur tuh. Ya tetap manjur. Cuma bandingannya dengan bapak-bapak itu masih bantaran bapak-bapak. Jadi doa orang tua untuk anak itu sangat manjur sekali. Kemudian doa waktu shaim, doa orang yang sedang berpuasa sampai berbuka. Jadi doa itu yang kosong ya, juga manjur. Wadawatul musafir, doanya orang yang bepergian jauh. Tapi bepergian jauhnya bukan untuk maksiat kepada Allah. Pergi jauhnya untuk kebaikan. Musafir ke wali-wali gitu. Ampun, pokoknya kesan. Lebih-lebih pergi jauh haji dan umroh. Itu doanya sangat manjur. Dan Rasulullah menyampaikan yang artinya barang siapa yang mau umroh, mau haji, hendaklah berpamitan kepada saudaranya dan tetangganya. Jadi kudu pamitan kali dulur-dulur lan tonggo-tonggo.
Kenapa? Di situ dijelaskan karena doanya musafir, doanya yang bepergian itu sangat bermanfaat. Jadi satu dunia kadang wonten yang udah umur juga pondok riwo selentemnya perlu wis Mekah wonten konco lu kak pondok tangganya bersemerak langsung ngobrol saya di Mekah lu kapan budaya lagi ya macam-macam alasannya cerita sawangan pamer alasan begitu. Tapi Rasulullah menyampaikan kalau kalian pergi jauh terutama haji dan umroh waftullah sebagai tamu Allah, berpamitlah kepada saudaramu dan tetanggamu. Untuk apa itu? Di antaranya nek gak pamit jarang minggat nang di wong iki kok ano minggat nanti tapi tak sama nah jadi singan aja enak usah nyamun ya pertanyaan pamit supaya tadi supaya tahu kemudian supaya kita mendapat doanya supaya kita didoakan terus di samoni beri dia wonten nek wonten daerah umroh nggih nyamun ya Bu sampeyan nyamunnya apa? Oh donga minimal donga minimal donga sampeyan kudu nyamun setidaknya harus senang lah caranya panjenengan kalau bulan-bulan cepat ketularan, kepingin ketularan itu satu harus senang kalau ada saudara kita ibadah haji atau umroh, kudu senang. Kenapa kok kudu senang? Sebab orang nggak senang. Wonten kanca-kanca dulur lunga haji umroh gak seneng yo ono. Lho udah, ini mau tuyul. Kalau tambah gila, tambah gak seneng. Wah itu alamat angel ketularan. Tidak panjang ketularan setunggal melu seneng. Nah senangnya dibuktikan yaitu dengan mendoakan atau nyamoni dan itu buktinya. Anda seneng tok ya. Ya gak apa-apa ya. Tapi kurang banter, ketularannya kurang banter. Tunggal seneng nomor kali dungo teng Gusti Allah momel dungane nomor 3 nabung. Gak cukup kepingin tok dibuktikan dengan menabung. Nabung gede. Nek kepingin cepet di samping nabung sering maca surat Waqiah ditambah malih surat Al-Hajj nek cepet malih surat Tanah surat Tanah bulan dan calonnya dari semburu yang Allah tak umur-umur nanti baik jadi doa musafir itu sangat manjur. Jadi panjenengan ndongaaken sing musafir niku wau ndongaaken terutama nek wangsul ndongaaken panjenengan sedaya. Wa da'watul imamun adil termasuk doanya pemimpin yang adil. Nek wonten pemimpin kok adil kok bagus pemimpinnya. Sampai melarani mata pemimpin undung kualat sampai jadi pemimpin yang adil doanya manjur kemudian doanya yang manjur lagi doanya dakwatul mazlum doanya orang yang terdolimi
orang yang tersakiti. Ini hubungannya manjur. Kenapa kok manjur? Sebab orang yang terdolim ini tuh sedih sangat. Ya. Jalur namanya nangisin temen dia. Nangisin temen aku siapa manjur. Makanya kalau kadang ini betul sih. Ya di TV ini kalau saya dapat saya nyanyi aku menangis. Apa nih? Suara hati istri ya nih gitu. Sering itu tapi sudah tertutup itu. Nah itu ada yang tergolimi loh Bu ya. Ini apa? Ini bojone itu. Sing bahwa ini tergolimi. Ya. Kemudian tergolimi. Akhirnya apa yang terjadi di akhir-akhir cerita? Nah, balik mana nang? Bahwa. Tapi kadang bahwa itu sudah belum dibalik ini. Akhirnya akan celaka itu. Oleh bahwa itu tergolimi. Makanya celaka di akhir ceritanya. Nah itu diantaranya. Nah termasuk dakwatu syafi, doanya orang-orang yang dermawan itu sangat manjur. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu man at'ama musliman bi nafsin kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyi'atin wa rafa'a lahu alfa darajatin. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man utawi sapa wonge at'ama iku aweh mangan sapa man musliman ing wong Islam itibi kelawan bagusi nafsi ati kataba mongko nulis sapa Allah Gusti Allah lahu marang alfi ing 1000 hasanatin kebagusan wa maha anhu lan melebur sapa Allah Gusti Allah saking alfi ing 1000 sayyi'atin kaelehan wa rafa'alan ngangkat sapa Allah Gusti Allah lahu marman alfa darajatin ing 1000 derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man at'ama, barang siapa yang memberi makan musliman kepada orang muslim binafsin dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas, kataballahu lahu, maka Allah mencatat untuknya alfi 1000, artinya 1.000.000, 1.000.000 hasanatin kebaikan, wa maha anhu, dan menghapus alfi 1.000.000 sayyi'atin kejelekannya, wa rafa'alahu alfa darajatin, dan mengangkat derajatnya 1000 kali. Barang siapa memberi makan kepada orang muslim disimpan sing maringi daharan, baik itu berupa kue, berupa nasi dan seterusnya, pokoknya makanan, memberi makan kepada orang muslim, itu pahalanya yaitu diberi 1.000.000 kebaikan. Itu muslim satu. Kalau muslim banyak, tinggal mengalihkan saja. Kemudian menghapus 1.000.000 kejelekan dan mengangkat 1000 kali derajat. Masya Allah ya. Jadi ganjarannya tiang sing maringi dahar bisa melalui
niku? Kenduren. Gawe napa? Asaan ya. Tumpeng dimakan, kemudian bisa melalui nasi bungkus atau Jumat berkah ya, bisa melalui walimahan, bisa melalui pengajian-pengajian, termasuk ngebosi konco di warung traktir. Nah, ini jenengan gimana tenaga nek wonten konco bisa ngebosi. Nah, alhamdulillah itu mau tenan sakit. Nanti nang warung juga ono konco, nah mungkin kesempatan ngebosi. Panjangan gede. Kesempatan ngebosi nopo balik. Wah, ono konco nek urung balik. Nah, saat kedua mengisi itu ada ini ganjaran Masya Allah. Hukuman yang digosin itu ustaz. Wah, Masya Allah. Saya kode ganjaran ini. Ya Allah, jadi begitu besar pahalanya orang yang suka memberi makan. Nah, lebih-lebih nanti di bulan Ramadan, lebih-lebih di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Berapa? Terserah Gusti Allah. Allah memberi pahala di bulan suci Ramadan itu sudah obral, sudah terhitung, dan dijelaskan jumlahnya. Sakarpe Gusti Allah. Yudhaifu liman yasha. Allah memberikan balasan berlipat ganda, terserah Gusti Allah. Jadi di bulan suci Ramadan kalau bisa panjenengan ya memberi makan kepada orang yang lapar atau puasa, banyak sekali pahalanya. Itu malah dirindukan oleh surga. Dalam hadis Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Itu suatu malah rindu, malah angan-angan, harap-harap. Siapa itu yang dirindukan surga? 1, talil Quran, orang yang rajin membaca ayat suci Al-Quran. Makanya gini, Ramadan Beijing ngajine ditingkatakan baca Qurannya. Satu di khatam, ya. Nanti kita bahas tentang puasa. Jadi yang dirindukan surga itu talil Quran, orang yang rajin baca Al-Quran. Kemudian yang kedua hifdzil lisan, orang yang pandai menjaga lisan. Wong sing gak tau ngrasani. Yang nek dijak ngrasani terus Masya Allah, aku bahas itu mau. Kajian gimana? Kuatir pulau, terus kita muslim, terus kita kajian pun kalau ini bersambung terus. Kemudian wasomi Ramadan, dan orang yang berpuasa Ramadan. Kemudian yang keempat wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Maksudnya orang yang memberi buka puasa. Jadi yang mengadakan bubur masa ganjaran mengadakan bubur buka bersama, pahalanya sangat besar. Allah usahakan royoan gitu.
sakit royokan pulau bezin ada loh. Royokan takon. Di berjamaah yang dirahmati Allah, ini dua hadis yang kita bahas pada kesempatan ini. Kemudian kita lanjut tentang puasa. Bapak Ibu, sebentar lagi puasa, kurang berapa hari? 9 hari, ya. Alhamdulillah. Kita panjenengan ketemu puasa niki seneng apa suweneng? Suweneng apa sawung? Kalau bisa suweneng, ya. Kanjeng Nabi dawuh man fariha bi dukhulil Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya diharamkan dari api neraka. Jasadnya tidak tersentuh api neraka. Yang namanya gembira, yang namanya senang itu satu, sangat-sangat mengharapkan kedatangannya. Satu. Yang kedua, bertekad untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Di wis kepingin ketemu terus yang kali mulai ketemu, akan saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut kedatangannya itu. Kalau sampai kangen sampai seseorang itu, uangnya itu ketemu. Terus yang kedua tekad, mumpuni ketemu, apa kenal gitu, buat cewek, buat apa. Nah, kemudian kita punya persiapan untuk menjamunya. Nah, jadi panjenengan pun seneng, sampun seneng kali bertekad, mari nanti puasa dengan baik dan benar. Kemudian persiapannya harus matang. Nah, kok persiapannya puasa itu? Pun tidak ada persiapannya. Menurut 30 hari. Nah, kita sadar dulu, kesini sadar dulu. Siap no tekan perkara. Apa itu? Siji, iman kuat no. Jadi imannya dikuatkan. Jadi sebelum Ramadan tiba itu imannya sudah dipersiapkan. Sebab yang dipanggil untuk berpuasa itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tadi yang dipanggil adalah yang beriman. Yang tidak beriman tidak terpanggil. Orang iman yang bagaimana yang dipanggil itu? Orang iman yang Islam tentunya, kemudian sudah balik, berakal, sehat, kemudian mampu untuk berpuasa. Pun siap imannya gitu. Alhamdulillah. Jadi untuk memperkuat iman sudah sering saya sampaikan, di antaranya banyak baca Al-Quran, sholat malam, sering hadir di pengajian, kumpul dengan orang yang sholat-sholihah, kemudian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih sering mengucap kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Satu. Yang kedua yang perlu dipersiapkan, ojo sampai awal loro, badan harus sehat. Jadi yang pertama sehat iman, yang kedua sehat badan. Jadi nek sakit poso benjing ojo sampai loro. Mungkin pas poso loro, yo gak iso lapo-lapo. Mungkin tidak kuat untuk puasa. Kalau toh dikuat-kuatkan mungkin bisa, tapi tidak bisa berbuat banyak.
loro tapi ndelok ganjaran poso sakmono gede wis aku tak poso. Mungkin kuat. Tapi kalau umbruk koyo gombal itu. Wis umbruk tok ya. Makanya kudu disehataken. Bagaimana supaya badan kita sehat? Nah, niki kula takon dokter. Dokter itu biasa begini ujok mereka. Nek kepingin awak ini bukan gampang loro, terus itu satu harus pandai mengatur pola hidup. Yang kedua pandai mengatur pola makan. Itu tahu. Jadi mengatur pola hidup dan pola makan. Mengatur pola hidup itu satu, hidupnya enjoy. Tidak banyak beban pikiran yang menegangkan. Tak kakean urip kudu santai. Pun santai. Sono masalah ngomong santai. Dikudo bojo santai. Dikudo anak santai. Utang akeh. Wah, saya utang. Duwe bisa hubungi kan duwe yo semua yo mas usah dipikir-pikir terus gak usah dipikir teman-teman kayaknya pikir teman-teman boten yang mulus jadi gak oleh kakean pikir Asam lambung naik. iya asam lambung naik udah nek kadang pikir asam lambung naik jelas ya gak usah dipikir. Yang nomor kali mengatur pola hidup itu olahraga yang teratur, terukur sesuai umur. Monggo olahraga, tapi dicocok nama apa? Ya. Umur 70 futsal. Yang sepuh-sepuh wis melampau mau berjalan saja tanpa alas kaki, ya. Yang sepuh-sepuh, kado-kado, bendino 3 kilo, bendino 3 kilo, insya Allah si kilo, katakan, ya. Terus olahraga teratur, terukur sesuai. Terus yang ketiga, mengatur pola hidup itu istirahat yang cukup. Panjenengan nek payah pun diterus-terusan. Jadi kalau sudah payah berhenti. Kalau nggak berhenti mesti sakit, mesti sudah. Nanti harus pegel, kendel, terus tidur. Kali mana benar pokoknya istirahat yang cukup. Kemudian mengatur pola makan. Jam-jam makan ditentukan, kalau tidak jamnya jangan makan. Kita poso itu. Kenapa puasa itu sehat? Kata Nabi Sumutas itu berpuasalah agar sehat. Di antaranya jam-jam makan ditentukan. Kalau tidak jamnya tidak boleh. Jadi maghrib kurang 3 menit sampai ngicipi bakso sama mangkok. Walaupun kurang 3 menit, 2 menit tetap batal. Jadi banyak yang sakit tuh gini, kok gak pada pinter ngatur makan. Jam itu sarapan, jam 09.00 sing teri panganan enak. Jenengan darah apa badan? Oh, ini tidak jadi makan. Nginci pintar sapirin. Kalau bisa betul-betul melakukan itu, saya katakan disik untuk makan siang. Kemudian yang kedua, memperhatikan menu yang bergizi bagi kesehatan tubuh. Jadi dahar ini bergizi. Atau dicocoknya ambil awake. Apalagi kalau sudah sepuh, sudah banyak pantangan,
Ya pun kendel-kendel teman, ya. Harus dilarang dokter ya, ojo kendel-kendel. Darah tinggi, sangat wedhus pandhaina. Insyaallah wa billahi taufik wa hidayah. Terus kan. Kayak pulau itu punya asam lambung, tapi dapat nomor kacang mesti pulau terus. Kalau giling mungkin, jadi semua di awal diambil. Jadi yang tahu kita sendiri. Kemudian mengatur pola makan yang ketiga, kalau makan jangan sampai melebihi porsi. Nek bahasa kasar nek mangan ojo boleh. Nek pun kuargen. Orang itu kalau makan terlalu kenyang akan bermunculan sumber-sumber penyakit dari perutnya. Kalau dulu orang itu sakit kurang makan, kurang minum, zaman sekarang orang sakit kakean, soal paling mana? Ini bapak-bapak ini banyak sakit ya. Budal walimahan mangan. Di walimahan mangan ya, di mana? Kok mulai berkata ya? Ya Allah, ini sembari sakit ini. Itu. Jadi itu kalau kepingin badan sehat. Bekal puasa kita yang kedua sehat badan. Pertama sehat iman, yang kedua sehat badan, yang ketiga sehat ilmu. Ilmu tentang puasa. Nanti kudus merat. Kita harus tahu ilmunya puasa supaya puasa kita tidak sia-sia. Di antaranya kita harus tahu syarat rukun puasa. Rukunnya puasa apa? Rukunnya puasa ada dua, satu niat. Yang kedua meninggalkan yang membatalkan puasa. Itu rukun. Di Ramadan itu rukun puasanya satu niat. Kalau panjenengan tidak niat, bahkan lupa niat, tidak sah. Masih lali, tidak sah. Niatnya kapan? Niatnya itu mulai terbenam matahari sampai sebelum fajar. Itu tempat niatnya. Jadi maghrib sudah boleh niat. Nah, itu sholatul anamdati fardhi syahri Ramadan hadis sanati fardhalillahi ta'ala. Kita sok Arab bicara Jawa. Gusti mau bikin poso. Al-Fatihah. Bukan apa? Saya puasa. Jadi mulai maghrib. Makanya ulama-ulama dulu itu pintar. Biasanya habis sholat isya. Sebelum sholat isya ada pujian anak-anak itu. Nawaitu shomalati amadai. Aman biar apa tadi? Niku saking pintere para ulama kita, cek gak sampai kelalen. Upami pas panjenengan pun pujian niku, terus pas sahur gak ndonga, gak apa-apa. Karena tadi sudah ujian, sudah niat. Kemudian ada yang mengatakan, ada yang niatnya dari awal sudah niat puasa 1 bulan penuh. Dari awal puasa Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya niat berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Lillahi ta'ala. Romo panjenengan. Wonten sing Mas Ali mboten apa-apa. Jadi dari awal sudah niat puasa 1 bulan. Lu enggak niat puasa 1 bulan. Tapi tidak boleh terus niat gak niat gitu. Niatnya lali toh. Niatnya lupa. Bukan berarti kemudian sembrono kita tidak niat puasa. Tetap niat puasa, cuma
jagani PI lali. Yang jenenge PI lali itu kan boten akeh to, lali. Mosok lali sampai 1 bulan. Agak bisa pintu. Satu niat, yang kedua rukun puasa itu menjauhkan hal-hal yang membatalkan puasa. Sing batalnya puasa itu apa yang membatalkan puasa itu? Makan disengaja, minum disengaja, muntah disengaja, kumpul suami istri disengaja. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Jadi kalau tidak sengaja tidak apa-apa, Bu. Betul nih, ya. Makan kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Mantul sahur gitu, terus jam itu tidak sampai sarapan. Ya. Jam itu sarapan sambil membeli susu, malah tidak kayak eling yuk. Susu ya itu, alhamdulillah rezeki pulau itu kepin kayak iso burung kate lu melalui nanti sih ketepaan kok kelahan itu bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Hanya orang-orang pilihan yang yang mengalami begitu hanya orang pilihan, Bu. Ya banyak ini pilihan diskon begitu si Allah. Malah kalau bisa berdoa, ya Allah, mudah-mudahan besok lupa lagi. Ya jangan mali ya, jangan usah ulang lemu. Minum juga begitu, termasuk kumpul suami istri. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Tidak sengaja. Loh, masuk ngomong, ya. Ya orang bangkong tahu kok lurus nyampe di situ. Kalau disengaja, ya batal puasanya. Tidak cukup batal saja, Bapak Ibu, harus bayar denda. Orang sibuk itu ada, masa sampaikan orang sibuk sini ada, kata tidak nolong, ya. Pernah bertanya, Pak Yai bagaimana hukumnya kumpul suami istri waktu puasa Ramadan? Ya kok begitu? Menurut hadis Nabi, saya dengar ceramah-ceramah itu, kalau suami minta tidak dikasih, itu dilaknat sama Gusti Allah. Jadi karena saya takut dilaknat Gusti Allah, ya saya mau baca. Oh gitu ya. Rupanya belum mengerti. Itu dilaknat Gusti Allah di luar Ramadan. Ya. Kalau waktu Ramadan wajib untuk ditolak. Sama ini nggak ngerti poso kan? Sama sebentar harus mulai bisa ya bisa. Jadi karena sudah terlanjur, akhirnya ya panjenengan harus satu bebaskan ya bebaskan budak. Yang kedua, kalau nggak bisa bebaskan budak, berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi panjenengan mantun riyoyo ini poso 2 bulan. Tidak. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan, kasih makan fakir miskin jumlahnya 60 orang. Kira-kira sendiri niku harus nomor 3 nih. Sekali makan atau 3 kali makan? 1 kali. Nah, 1 kali makan 60 orang. Terus 1 kali. Ya. Misalkan ya 60 bungkus lah, ya, 60 bungkus.
caranya gampang, sama undang mau fakir miskin. Jadi orang-orang miskin dan sama yang datang ke rumah, sama undang, ya. Sama undang, sama jamu, ya, sama kayak berkah, sama pengomong. Ibu-ibu ini ajak saya, karena sudah kebacut sama bapaknya anak-anak. Harus edaran turun mantu. Ayo nak, karena nak kerja nopo. Iki hajat apa guru sampai mengundang pulang iki nopo hajatnya? Rahasia. Ya apa hajat rahasia? Yang disampaikan terus terang. Apunten soal itu bacot ini. Al-Fatihah. Kalau berkati itu sudah. Ini viral gitu. Ya Allah. Jadi itu yang membatalkan, termasuk gila, muntah disengaja. Itu termasuk yang membatalkan. Itu rukun daripada puasa. Jadi yang terpenting Bapak Ibu sekalian, ya, mengerti tentang puasa, terutama tahu batalnya puasa dan tahu hal-hal yang bisa merusak puasa, merusak pahala puasa. Artinya puasanya sah tapi pahalanya bisa terkikis, bahkan tidak dapat sama sekali. Mau ganjaran itu tergantung Gusti Allah. Somuli wa ana ajizibi. Oh, suku kanggo aku sing ngekei. Nah, nanti akan diberi Allah sesuai dengan kualitas puasa kita. Yang merusak pahala puasa itu khamsatu asya tuhbitu shaum. Ada 5 hal yang bisa merusak pahala puasa. Yang pertama al-kadzib, berdusta, berbohong. Jadi bangsa yang bujuk niku sing mentekno ganjaran puasa, kecuali berbohong yang diperbolehkan dalam Islam. Satu, berbohong dalam strategi perang. Bohong. Kecekel musuh, bon kecekel yo di bolong. Nek didudakno jujur, berarti kata Pak ini ya, kudu dijui. Orang berganti padahal sendiri begitu, ya, nggak apa-apa, karena berperang. Ya. Kemudian untuk menyelamatkan nyawa seseorang, wonten tiang beruber atau dipateni, kalau guna mas sampai ya, sampai disingit, soalnya guna kata dipateni. Cuma malah ditutup, itu sini dan lawan itu, kamu nggak benar. Yang kena dicekal dewi menurut saya, jangan sampai terbunuh dia. Kemudian berbohong untuk menyenangkan hatinya istri, menyenangkan hatinya suami, ya. Untuk keharmonisan rumah tangga, boleh berbohong. Contohnya, selain ngejak mesin wedok, di masa apa untung beli buju sampean, sampai kayak masih kamu terus ngebujuk tak apa-apa, ya. Ada yang masih mereka itu seneng asli nih, ya. Kamu jual, masih masakan tak enak ya. Alhamdulillah sekarang masa ini tidak masalah sampai di masa nasibnya benar. Kan nanti jauh jadi gitu masa ini masya Allah enak kan? Enak. Jadi untuk menyenangkan. Kalau cuci malah jadi bukan. Al-Kadzib an-namimah adu domba, kemudian yang minum sumpah palsu, kemudian al-ghibah ngerasani. Jadi hati-hati, pokok sama hati-hati itu eman palsu.
Kadang wis hati-hati mulai sahur sampai sampai kate maghrib wis hati-hati. Bareng maghrib kurang 5 menit itu. Masih ngajak ngerasa. Sini hati-hati satu kali. Sekurang itu pun ngerasa aku. Saya coba satu hari ini. Kira-kira ada yang ngerasain itu enggak? Alhamdulillah kalau bareng kurang 5 menit ada tamu ke rumah. Bahas macam-macam bodoh ini sekurang 5 menit tadi. Caranya sampai nak berilmu aku tadi kurang 5 menit stop 5 menit engkau mari buka kalau habis buka tidak mempengaruhi puasa tapi kita tetap dosa ya. Cuma tidak mempengaruhi puasa. Kemudian nadratu bisyahwat, melihat lawan jenis dengan syahwat baik secara langsung maupun tidak langsung, itu yang bisa mengkikis pahala-pahala puasa. Para jamaah yang dirahmati Allah, terakhir ya. Jadi persiapan puasa kita satu, imannya kuat, kemudian tidak sakit, mudah-mudahan iman dan jenengan kalian kuat ya. Terus dalam kondisi tidak sakit nanti ya. Kemudian tahu mengerti tentang puasa. Yang terakhir adalah sehat ekonomi, sehat duitnya. Kalau bisa di Ramadan ini posisi keuangan kita itu cukup. Menu 30 hari ya. Kalau bisa lebih. Loh kenapa? Kok butuh dana padahal puasa itu sebenarnya ekonomis, pengiritan. Maka biasanya 3 kali sehari ini jadi 2 kali. Memang puasa itu ekonomis, tapi kenyataannya ternyata kita butuh dana yang cukup. Di antaranya makan, minum, perlu yang bergizi, ya, perlu bergizi. Jadi kalau sahur buka tempe terus, ini kalau punya kayak calon mas yang bergizi, ya. Dalu-dalu semua itu mas sahur, ya. Ini apa tempe pakai teh, bahasa. Bisa mesti total tempe lah. Tempe tapi diolah sih nganu dicampurin apa ngoten bentuknya. Ya. Kita perlu makan bergizi ya. Yang kedua di Ramadan tentu kenapa butuh dana yang cukup, karena kesempatan bagi kita untuk banyak sedekah, karena berlipat pahalanya dan balasannya. Itu ya. Kalau waktu Ramadan kita nggak punya dana, bagaimana amalnya? Ya. Amal apa kita? Masuk mesem dok, ya. Mana kotak amal lewat dia semidok. Nah, kemudian apalagi jelang Lebaran, kita butuh silaturahim, sehingga ada orang tua, ada orang tua, nah itu perlunya kali. Ponaan, dulur, perlu nyamonnya, gitu betul. Sampai biasanya itu pagi-pagi ampon, saya isinya apa ampon itu. Saya nggak tahu orang tua itu semangat, ya. Biasanya nyamon itu, nggak lihatin. Rahasia ya, rahasia. Semua tahu itu. Ini kalau ceramah itu tasur yang pulau takon sampai tak lihatin, ya kali bintang bu, saya kata ya bu, alhamdulillah, di setahun bisa seperti saya kata dari ibunya, alhamdulillah, remuk kona itu, setahun bisa saya kata bu, saya kata memang,
Kalau jamaah yang dirahmati Allah, makanya kalau orang dulu disiasati, orang dulu itu barokah. Kenapa? Sangat memperhatikan Ramadan. Begitu hari raya jebret, dia menabung untuk Ramadan berikutnya. Nabung sedikit demi sedikit. Bahkan ada yang Ramadan sudah berhenti kerja, yang pedagang-pedagang. Jadi sebelum Ramadan 11 bulan itu yang bagaimana, begitu ketemu Ramadan sudah berhenti, tidak bekerja, mengurusi Ramadan. Makanya barokah. Maksudnya dari bulan wonten sing terjadi upang kebuan itu bergerujuk. Itu Abbasali namanya. Abbasali itu kalau Ramadan sudah tidak jual. Itu lo kan nanti dia tidak jual Ramadan. Jangan nggak bisa tuh. Oh, jadi bulan ini punya lain. Jadi mantu Rio punya lain 11 bulan. Rio yang dulu, kosong dulu, lo betul kerja, pun cukup karena itu. Si ono kayak mobilen. Makanya orang dulu itu baru kayak meninggal anak kubunya, tanah, sawah dan sebagainya. Masa ini tidak pada meninggal. Oleh Ramadan tidak pada direken, ya. Terus katanya lain ibarat ketemu Ramadan, tuh Ramadan nyambut gaya tambah memel, lembure ditambah. Kadang poso, kadang kan. Tarawih yang mengaji itu gak over, akhirnya gak pakai barokah, gak bisa meninggali anak putu oleh warisan di tol. Nah itu, jadi para jemaah yang dirahmati Allah itu adalah persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Satu, kita harus sehat iman. Yang kedua, sehat badan. Yang ketiga, sehat ilmu. Kemudian yang keempat, sehat dana. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur oleh Allah, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, sekaligus dalam kondisi iman kita sehat, badan kita sehat, ilmu puasa kita sehat, terus ekonomi kita sehat. Amin ya rabbal alamin. Sampun, wonten sing monggo. Waalaikumsalam. Ibu agak malu sedikit mboten ampun apa nggih. Bapak di tangga, tapi niki mungkin sales napa mantun tangga kula tinggalkan dapur. Adi apa mangkok. Nggih. Mantap ditoto nggih. Nggih. Ditoto ya. Betul-betul mari-mari. Awet kula orang yang bersedekah di bulan puasa itu afdolnya itu apakah yang pertama kali berbuka itu berbuka atau sepanjang hari itu, jadi mulai maghrib sampai sahurnya, karena kula nopo sudah mengonangi wonten kita ini mengerti ibu di masjid itu kandangnya panitia itu kalau pas Ramadan mengumpulkan dana ataupun makanan untuk takjil berbuka, biasanya berupa kue ataupun uang. Nah, yang berupa uang itu biasanya karena Ramadan itu berlebih, itu dialokasikan tidak hanya di pas berbukanya, tapi juga kadang untuk tadarus atau untuk pas 10 hari iktikaf. Nah itu ada beberapa golongan ibu-ibu yang itu tadi, itu yang begini, lu aku ini niatku ini kayak mau buko, gak dari darus ataupun tidak untuk iktikaf. Akhirnya
Saya pribadi tidak mempermasalahkan itu, cuma yang menjadi pertanyaan saya adalah sodako itu apakah hanya untuk ya berbukanya saja atau itu di kampung Pulau tinggal nih. Mungkin penjelasannya kenapa ya? Jawabannya kenapa? Untuk sodako, niat sudah dari awal itu sudah nilainya dari niat awal. Jadi kalau sudah niat awal sodako untuk berbuka, pokoknya untuk Ramadan, nanti ya terserah panitianya. Yang penting kita sudah sodako ikhlas, niat saya untuk berbuka. Sudah jangan diwilis-wilis loh, sodako saya nanti masuk nama. Ayo, apa cara membedakan? Gak bisa membedakan. Loh, pas mau saya pas yang mana tadi kan ya? Makanya justru tambah kesulitan ya. Kita makanya harus ditata. Kalau sudah niat ya dari awal Bismillahirrahmanirrahim ya untuk berbuka ya untuk kepentingan Ramadan itu. Jangan sampai dicari-cari tambah merepotkan. Ya seperti itu. Misalnya misalkan makan ayam, ya, ayam. Itu sembelah apa ya? Wah ngaji apa? Ada di rumah apa enggak ya? Tambah bingung aja, membingungkan sendiri. Ya dengan kalau sedekah Bismillahirrahmanirrahim dari awal itu sudah diberikan ke panitia sudah untuk takjil. Awal itunya untuk takjil. Ya berarti nanti ya sampai yang nyambung di takjil itu apapun baik itu untuk sahur dan sebagainya sama saja sampai terbang sudah dari niat awal sudah itu cukup. Nanti terserah dari panitia ini asal sudah supaya jadi ikhlas. Nanti khawatir jadi tidak ikhlas nanti mau cari-cari jadi tidak ikhlas, malah aku cerone aku amal bahaya, bisa-bisa amalnya hilang. Makanya ada yang mengatakan kita beramal itu kalau bisa seperti orang buang air besar, tapi semakin banyak semakin lega harus ikhlas susah boleh menang cerita itu. Jadi harus diilmoni nabi, makanya perlu ilmu. Amal itu juga perlu ilmu. Kalau tidak diilmoni bisa-bisa sia-sia amal kita ya. Jadi ya, sama pahalanya sudah. Ibu mau senjalin yang di luar. Unek-uneknya disampaikan. Mohon daripada nanti pun anggeton kalau tinggal Kalau orang sepuh yang sudah pikun kalau bisa berpuasa itu dia dan mewajibkan untuk bayar fidyah. Orang yang sudah sepuh tidak wajib puasa. Tapi sudah pikun. Sudah pikun. Tapi badannya masih sehat. Oh, sehat ya. Tapi kadang-kadang ingat. Sudah baik berkelakuan. Yang wajib puasa itu yang sehat akalnya sehat. Apa itu termasuk
orang anu gila, aduh, ya, bukan ya. Kalau menurut saya lebih baik dihukumi sepuh yang tidak mungkin untuk bisa puasa, maka fidyah aja. Ya. Berarti anak dulunya masih ada kewajiban untuk memfidyah. Ya, fidyah aja. Jadi yang nggak wajib itu gila. Nah, masa kita hukum gila, ya. Jadi fidyah saja lebih aman ya, menurut saya. Satu hari 6 on, sehari 6 on. Katakan 1 kilo lah sehari, berarti 30 kilo. Jadi dengan siapakan 30 kilogram beras, kemudian diberikan pada fakir miskin. Ya, yang paling penting satu orang bisa boleh. Jadi satu orang ini fidyah ibu saya misalkan, orang tua saya, untuk satu orang bisa. Ya, atau dibagi 2 orang bisa. Ya. Kan bentuk Beras. mentah. Beras. Beras. Oh. Ya. Ya. Nanti beras, bentuk beras. Pas Ramadan, ya pas Ramadan. Jadi pas Ramadan itu juga, ya. Terus kata zakat. Kata zakat, ya. Berarti kalau bayar anak turunnya membayar fidyahnya setelah Ramadan itu sudah turun zakat, sudah tidak sama. Iya, bukan bukan fidyah itu. Ya. Jadi waktunya di Ramadan, seperti waktunya zakat. Jadi fidyah itu waktu di Ramadan. Apalagi lebih afdal lagi, ya. Jadi tidak kita hukumi gila, tapi ya sakit yang tidak mungkin untuk nyaur. Wan, kok boleh diwankan, jadi 30 kilo itu berapa duitnya bisa diwankan. Sekarang kemarin di waktu membayarnya berarti sama ya ini. Insya Allah termakfu, termaafkan. Iya, saya nggak ngerti. Ya. Termaafkan, ya, belum ngaji. Ya, insya Allah dimaklumi, belum ngaji. Nah, berarti sambil menunggu mangkoknya yang orang tua yang sudah meninggal dizakati. Orang tua yang meninggal tidak dizakatkan, disodakoi, bersedekah untuk yang nanti atas nama yang meninggal. Yang wajib zakat itu yang hidup dan menangi hari raya. Itu wajib zakat. Hidup kemudian menangi hari raya sampai pada hidup sampai pada akhir Ramadan. Itu berarti wajib untuk zakat setiap jiwa. Jadi mulai lahir sampai sepuh, mulai lahir sudah zakat. Kalau sudah meninggal namanya tidak zakat tapi sedekah. Ya, ada istilah zakat dan sedekah. Oke. Nah, lagian itu yang biasanya bilang zakat sekarang diganti sedekah untuk orang tua yang jadi bukan zakat tapi sedekah untuk yang meninggal. Zakatnya enggak, nanti guyu semua. Orang yang ngerti guyu itu. Ya wong ki kok zakat selalu mati kok zakat.
lagi guyu sih ngerti, saya nggak ngerti ya. Oh zakat itu, tapi yang ngerti. Oh, jadi bukan zakat tapi sedekah untuk yang sudah meninggal. Kalau konten ini Pak ya, ini, melahirkan seorang bayi di malam Lebaran. Ternyata saat selesai itu salat Idul Fitri, nah bayi itu meninggal. Itu dia masih wajib saja. Iya. Orang tua. Ya, jadi wajib zakat karena sudah nyampe waktu tadi. Jadi menangin rioyo. Atasnya itu takbir. Ya, habis sholat Id ya. Kalau di rumah malam Lebaran. Kalau matinya belum, enggak apa-apa, enggak zakat. Meninggalnya sebelum terakhir waktu puasa. Waktu puasa malam Lebaran Yes. lahir. sebelum lahir. Sebelum sholat Idul Fitri meninggal. Ya, enggak wajib. Oh, enggak wajib. Ya. Tuh, jadi sampai menangi rioyo berarti wajib. Nih. Itu kan untuk puasa sawah. Jadi kalau perempuan kan biasanya kan kita mengganti dan akhirnya kan di bulan sawah. Sedangkan kan setahu saya sih kan kita harus sahur dulu baru puasa sawah. Boleh nggak kalau misalnya kalau niat kita pada saat nyaur itu yang juga puasa sawah atau harus puasa lagi setelah kita nyaur? Kan ini panjang. Ya. Kawan, kalau bisa satu amalan satu niat. Jadi satu amalan satu niat. Nah kalau bisa dengan nyaur saja, nyaur saja di sawah itu, nanti insya Allah pahalanya atur. Tapi niatnya nyaur, bukan niatnya double. Nanti didobel jadi yang lebih besar. Tapi niatnya nyaur. Ya. Kalau panjangan niatnya tidak nyaur, ya berarti masih belum nyaur. Jadi lebih baik Bismillahirrahmanirrahim saya nyaur puasa. Dan insya Allah nanti atur itu, ya. Atur. Kalau mana saya ngurus aku mau nyaur kali saya di poso sawah lagi. Ya boleh, tidak apa-apa. Apa menjamin umurnya sampai nanti nah, lebih baik yang utangnya dulu dilunasi. Bagaimana sudah siap contohnya? Alhamdulillah Bapak Ibu, mari kita akhiri pengajian ini bacaan Al-Fatihah. Fatihah lagi, mudah-mudahan kita diberi panjang umur oleh Allah yang bermanfaat sekaligus menangi bulan suci Ramadan dalam kondisi sehat iman, sehat badan, sehat ilmu dan sehat rezeki. Al-Fatihah. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walillah wa silsal fi sa'iril asma' wa sifat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana hasilana muradana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna bidzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wa na'udzu
bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.